warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan Safitri dengan NPM 23412047. Kelas Akuntansi 23A. Di sini saya akan menjelaskan suatu materi tentang posting ke buku besar dan buku besar pembantu. Buku besar dan buku besar pembantu digunakan dalam akuntansi untuk mencatat transaksi perusahaan. Buku besar adalah kumpulan akun yang digunakan untuk menyortir dan merangkum transaksi. Sementara itu, buku besar pembantu adalah perpanjangan dari buku besar umum yang mencatat detail dan spesifik mengenai transaksi tertentu. Misalnya, akun-akun piutang dan utang dagang. Proses posting ke buku besar dan buku besar pembantu melibatkan pemindahan data dan jurnal umum ke masing-masing buku tersebut. Buku besar pembantu memiliki fungsi untuk memudahkan penyusunan, membandingkan ketelitian pencatatan, memungkinkan pembagian tugas, dan menyelaraskan jumlah dalam pembukuan dengan keadaan sebenarnya. Jenis-jenis buku besar dan pembantu bervariasi tergantung pada akun-akun yang ada dalam sistem akuntansi perusahaan, seperti buku besar piutang dan utang dagang. Berikut adalah beberapa informasi penting tentang buku besar dan buku besar pembantu. Yang pertama, adanya karakteristik. Buku besar atau general ledger merupakan kumpulan akun yang digunakan untuk menyortisikan dan meringkas transaksi. Sementara, buku pembantu atau subsidiary ledgers adalah suatu cabang buku berisi rincian akun tertentu yang ada. Selanjutnya, adanya jenis buku pembantu. Banyaknya jenis buku pembantu sesuai dengan akun yang ada pada sistem akuntansi. Contohnya, buku pembantu pada perusahaan manufakturing berdasarkan akun-akun berikut ini. Yang pertama ada utang, piutang, biaya persediaan bahan baku, dan bahan penolong. Selanjutnya yang ketiga, adanya fungsi buku pembantu. Buku pembantu memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama, memudahkan proses penyusunan. Fungsi kedua, membandingkan dalam ketelitian pencatatan buku besar umum. Fungsi ketiga, memungkinkan pembagian tugas dalam pengerjaan. Adanya unsur-unsur yang harus ada dalam jurnal khusus yang efisien dan mudah dipahami. Yang pertama, adanya detail transaksi. Semua nominal uang yang masuk atau keluar harus ditulis secara detail agar mudah dipahami. Jenis transaksinya. Jurnal khusus terdiri dari beberapa jenis seperti jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Ketiga, format yang sesuai. Tentukan format jurnal yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan mudah dipahami. Keempat, kolom yang relevan. Pastikan jumlah kolom dalam jurnal khusus mencakup informasi yang diperlukan untuk setiap jenis transaksi. Dengan memperhatikan unsur-unsur tersebut, jurnal khusus dapat dibuat secara efisien dan mudah dipahami. Untuk membuat buku besar pembantu yang benar dan efisien, Anda dapat mengikuti langkah-langkah seperti berikut. Langkah pertama yaitu mengumpulkan catatan transaksi. Anda perlu mengumpulkan catatan transaksi yang terkait dengan akun-akun yang akan dicatat dalam buku besar pembantu, seperti piutang dan utang dagang. Langkah kedua yaitu membuat daftar saldonya. Setelah mengumpulkan catatan transaksi, Anda harus membuat daftar saldonya untuk setiap akun buku pembantu. Daftar saldonya dibuat berdasarkan informasi dari akun buku pembantu tersebut. Langkah ketiga yaitu mengatur jurnal umum. Yang bermaksud dengan jurnal umum adalah kumpulan transaksi yang terkait dengan semua akun perusahaan. Anda perlu mengatur jurnal umum sebelum membuat buku besar pembantu.
Langkah keempat, membuat buku besar pembantu setelah mengatur jurnal umum. Anda dapat membuat buku besar pembantu untuk akun-akun piutang dan utang dagang. Nah, buku besar pembantu ini mencatat transaksi dengan lebih detail dan spesifik. Langkah kelima yaitu posting ke dalam buku besar pembantu. Untuk mengupdate buku besar pembantu, Anda perlu melakukan posting ke dalam buku besar pembantu setelah setiap transaksi. Selain itu, Anda juga dapat memperhatikan beberapa hal berikut membuat buku besar pembantu yang lebih efisien. Yang pertama yaitu menggunakan sistem keyword. Selain itu juga, Anda juga dapat memperhatikan beberapa hal berikut untuk membuat buku besar pembantu yang efisien. Yang pertama, menggunakan sistem keyword. Yang kedua, menggunakan format yang jelas. Yang ketiga, menggunakan software akuntansi. Nah, dalam proses ini, Anda perlu memahami struktur pembuatan buku besar pembantu dan cara mengatur jurnal umum. Jika Anda masih belum. Sekian video penjelasan saya yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya memohon maaf dan meminta ampun. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.